Semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Sari dengan membawa satu dengan nol dari kelas PTI 2A Semoga. Jadi pada video kali ini saya akan memperlihatkan langkah-langkah melakukan uji regresi linear menggunakan software SPSS. Jadi sebelum kita mulai simulasi pengujian, kita akan menjelaskan terlebih dahulu esensi dari uji regresi ini. Jika pada pengujian sebelumnya yaitu pengujian korelasi, itu melihat kekuatan hubungan serta antar variabel. Pada pengujian ini atau pengujian regresi ini kita akan melakukan untuk melihat hubungan sebab akibat. Kita akan menguji seberapa besar pengaruh variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Oke, jadi di layar saya saat ini sudah menyiapkan data 40 sampel siswa yang disusun dalam dua kolom utama, yang dimana kolom B merupakan kolom variabel independen atau saya rubah menjadi variabel multiplikasi. Lalu kolom sini merupakan variabel dependen, saya mencetakannya sebagai variabel hasil. Kita copy data yang sudah kita buat di Excel ini untuk kita masuk SPSS-nya. Terus kita masuk ke SPSS, private graphic. Berarti seperti biasa kita berubah nama variabelnya, kita masuk ke variabel dulu, kita gantinya di motivasi. Nah ini kalau misalnya kita ganti kasih. Nah, untuk desimal kita ganti ke 0 karena data yang kita gunakan itu merupakan data bilangan nilai pulpen. Jadi kita langsung produksi. Jadi data yang kita mau gunakan itu sudah siap. Sekarang kita masuk ke langkah pemilihan regresi. Itu kita langsung masuk ke analyze, kita pilih regression. Lalu kita pilih menu yang linear. Nah, jika sudah muncul jenis seperti ini, kita klik variabel hasil itu ke dependen. Lalu untuk motivasi, kita masukkan ke independen. Untuk pengaturan nomor lainnya, kita bisa gunakan di static perspektif. Mau apa yang kita tampilkan itu kita bisa klik di sini. Klik continue, option, setelah itu kita bisa langsung oke saja. Oke, jadi output SPSS ini sudah menampilkan hasil analisis regresi yang mari kita bedah tabel awal yang muncul ini juga. Oke, jadi tabel pertama itu ada deskriptif status. Di sini variabel hasil itu menunjukkan nilai rata-rata atau mean sebesar 73,8 dengan standar deviasi 10,007. Untuk variabel motivasi memiliki nilai rata-rata atau mean sebesar 83,10 dengan standar deviasi 9,25. Nah, oke, dengan jumlah sampel data atau n itu kedua variabel itu sudah tepat, yaitu output. Jadi kita lanjut ke tabel kedua atau correlation. Nah, tabel korelasi di dalam menu regresi ini dapat memperkuat analisis awal kita. Nah, di nilai percent correlation kita bisa lihat antara motivasi dengan hasil itu nilai persennya itu sebesar 0,952, yang dimana angka ini sangat mendekati 1.
di mana juga bisa menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan searah yang sangat kuat. Nilai sig 1T-nya itu diperoleh adalah 0,00. Kalau nilai ini lebih kecil dari standar 0,05, maka hubungan searah tersebut terbukti sangat signifikan. Jadi kita bisa lanjut ke tabel ketiga, yaitu model summary. Pada ini tuh kita bisa fokus melihat nilai R-square atau koefisien determinasi, yang dimana dari saya ini nilai square yang dipilih adalah sebesar 0,9. Setelah diubah ke bentuk persen jadi 90,6%. Artinya variabel motivasi belajar ini memberikan kontribusi pengaruh sebesar 90,6% terhadap hasil belajar, sedangkan sisanya sebesar 9,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar analisis ini. Oke, kita lanjut ke tabel ANOVA. Tabel ANOVA ini digunakan untuk uji kelayakan model regresi secara keseluruhan melalui UGF. Kita fokus melihat nilai sig. Di sini nilai sig ini sudah signifikan karena sudah diperoleh dengan nilai 0,0000. Karena nilai ini jauh lebih kecil dari standar 0,05, maka model regresi ini dinyatakan valid dan motivasi belajar secara simultan akan nyata berpengaruh terhadap hasil belajar. Untuk tabel kelima ini, pada tabel terakhir, merupakan tabel yang sangat krusial dan digunakan untuk melihat error pengaruh parsial sekaligus menyusun persamaan regresi rumus. Kita lihat di kolom C. Pada baris motivasi, itu nilainya sudah 0,000, yang mengonfirmasi bahwa motivasi belajar secara parsial berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Untuk kolom understanding wise coefficient itu menunjukkan nilai konstanta A sebesar 11,690. Nilai koefisien regresi variabel motivasi itu ada di 1,029. Sehingga kita bisa menyusul rumus dengan persamaan regresinya menjadi Y sama minus 11,690 plus 1,029X. Maka perkiraan nilai hasil belajar adalah minus 11,990. Kemudian nilai koefisien regresi berstandar positif sebesar 1,029, yang artinya setiap terjadi kenaikan satu pada nilai motivasi belajar X atau nilai hasil belajar siswa diprediksi akan meningkat secara kualitas sebesar 1,029. Oke, jadi melalui pembacaan sebagai tabel dari statistik deskriptif hingga koefisien regresi, bagian analisis regresi linear sebenarnya untuk bagian ini setelah selesai saya buka. Baik, jadi sekian pemaparan mengenai penggunaan SPSS untuk uji regresi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.